Assalamualaikum adik-adik. Sekarang kita bahas tes formatif 16 tentang persamaan trigonometri. Sebelumnya, kalian sudah lihat video pembelajarannya kan ya? Berserta contoh-contohnya. Nah, sekarang kita bahas soal-soalnya ya. Nomor 1. Tentukanlah nilai X di mana X-nya antara 0 dan 90 derajat, berarti X-nya berada di sini doang nih. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Di mana sin 3X plus 15 sama dengan setengah akar 2. Nah, kita lihat nih persamaan sin. Untuk sin X sama dengan sin P, untuk persamaan sin gitu ya. Maka jawabannya 2. Yang pertama adalah X sama dengan P plus K kali 360. Yang kedua adalah X sama dengan 180 min P plus K kali 360. Ada yang tahu nggak kenapa sih bisa P dan 180 min P? Ya, mungkin ada yang sudah kepikiran ya. Jadi ini maknanya adalah sin itu positif di kuadran berapa aja sih gitu ya. Sin itu positif di kuadran 1. Kuadran 1 misalnya P, maka kuadran kedua 180 dikurang P. Jadi kenapa 180 min P? Ini maknanya sin itu positif di kuadran 1 dan di kuadran kedua. Paham ya? Jadi asal mula rumusnya gitu. Oke, jadi ruas kirinya sin, maka ruas kanannya juga harus sin. Nah, sin setengah akar 2 ini kan sama dengan berapa ya? Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Ya, hasilnya adalah sin 45 derajat. Nah, jadi yang kiri sudah sin, yang kanan juga sin. Maka penyelesaian yang pertama adalah 3X plus 15 sama dengan 45, kita ikutin yang ini ya. Plus K kali 360 derajat. Oh iya, K ini apa sih nih? Ya, K itu adalah dia bilangan bulat. Jadi bisa 0 gitu ya, bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Jadi bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa positif, bisa negatif. Oke, pindah ruas ya. Berarti 3X sama dengan ini 45. Ini kan jadi min ya, plus jadi min. Jadi 45 dikurang 15. 30 plus K kali 360. Di sini 3X. Berarti supaya X gimana? Kita bagi 3 ya. Bagi 3, 10 gitu. Dibagi 3, ini bagi 3 ya. Berapa tuh? K dikali 120. Paham ya? Nah, sekarang kita coba K-nya gitu ya. Gitu. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 10 ditambah ini nih. K-nya kita ganti 0. 0 kali 120. 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 10. 10 derajat. Lanjut. Kalau K-nya 1 berarti X-nya berapa tuh? X-nya sama dengan 10 ditambah K-nya ganti 1 nih. 1 kali 120. 120. Berapa jadinya? 130 derajat. Ya, 130 derajat. Tapi kan kalau kita lihat di situ, ya intervalnya itu antara 0 dan 90 gitu ya. Berarti apa? 130 tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi. Kita nggak ambil gitu. Paham? Oke, kita lanjut ya. Di bagian kedua, oke, saya rapin. Oke, di bagian kedua apa tuh? Di bagian kedua adalah apa deh? Untuk yang mana? Ya, yang ini ya. Jadi X siapa nih? Yang ini ya. 3X plus 15 sama dengan berapa tuh? 180. Jadi ini anggap sebagai P-nya gitu ya. 180 min 45 gitu. Plus K kali 360. Ya, 360. Oke, kita selesain ya. Jadi 3X plus 15 sama dengan berapa? 135 plus K kali 360. Oke, lanjut. Oke, jadi apa nih? 3X sama dengan 135, ini jadi min ya.
135 dikurang 15. 120 plus K kali 360. Jadi X sama dengan, kita bagi 3, karena ini 3X gitu ya. Bagi 3, 40 plus K kali, ini dibagi 3 juga, berapa tuh? 120. Oke, kita coba ya. Seperti tadi, kalau K-nya 0 berarti X sama dengan 40 plus, ini dia, 0 dikali 120. Berapa? 0. Gitu. Sama dengan berapa? Sama dengan 40 derajat. Sekarang kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti X-nya berapa tuh? X sama dengan 40 plus 1 kali 120. Berapa? 120 ya, sama dengan berapa tuh? Sama dengan 160. Balik lagi, yang ditanya di soal hanya berada di interval 0 dan 90. Nggak boleh lebih besar dari 90. Berarti ini tidak memenuhi. Gitu. Maka kesimpulannya adalah, gitu ya, kesimpulannya adalah berapa yang memenuhi, siapa yang memenuhi, yaitu 10 derajat dan 40 derajat. Jadi 10 derajat dan 40 derajat. Gitu. Silakan dipahami dulu ya. Berikutnya nomor 2. Tentukanlah banyaknya nilai X, yang memenuhi persamaan ini, di mana X-nya itu antara 0 dan 180 derajat. Nah, tadi nomor 1 tentang persamaan sin, gitu ya. Nah, nomor 2 tentang apa? Persamaan cos. Untuk persamaan cos, misalnya gini, cos X sama dengan cos P, maka hasilnya X sama dengan plus minus P plus K kali 360. Kenapa plus minus? Ya, plus minus itu artinya apa? Positif dan negatif. Positif itu di kuadran 1, kalau negatif artinya dia di kuadran keempat. Kenapa kayak gitu? Karena cos itu positif di kuadran 1 dan di kuadran keempat. Oke, kita lanjut ya. Berarti apa nih? Bentuknya udah sama-sama cos gitu ya. Jadi kita bisa langsung. Oke, jadi sama-sama cos bentuknya udah langsung ya. Jadi 2x min 60 sama dengan x plus k dikali 360. Oke. Ini mungkin bentuk yang pertama gitu ya, yang pertama. Dan yang kedua apa? Yang kedua nanti di sininya dia negatif. Ya, karena di sini plus dan min. Jadi nanti ada yang ini x, yang satu lagi nanti min x. Satu-satu dulu ya. Jadi 2x, x pindah ke kiri. Jadi apa tuh? Jadi min ya. Jadi 2x dikurang x. Berapa 2x dikurang x? Sama dengan x. Sama dengan min 60, jadi plus K kali 360. Udah X ya. Sekarang di sini ada K. K-nya kita ganti seperti tadi ya. K-nya bisa 0, bilangan bulat ya. 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Kalau kita coba K-nya 0, berarti X-nya berapa? X sama dengan 60, 0 kali 360. 0 ya. Jadi sama dengan 60. Terus kalau K-nya 1 berarti X-nya sama dengan 60 plus K-nya gitu ya. K-nya kita ganti 1. 1 kali 360. 360. Jadi berapa tuh? 420. Padahal yang diminta di soal intervalnya antara 0 dan 180. Jadi yang memenuhi hanya 60. 420-nya tidak memenuhi. Nah, ini bagian yang pertama tadi ya, bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagian yang kedua apa deh? Bagian yang kedua adalah apa tuh? 2x min 60, dari sini ya, 2x min 60 sama dengan, kalau tadinya x gitu ya, kalau x yang satu lagi apa jadinya? Min gitu ya, min x plus k kali 360. Gimana? Paham ya? Kita kumpulin X-nya dalam satu ruas. Nah, min X pindah ke kiri. Min X jadi apa? Min X jadi plus X. Jadi 2X ditambah X. Berapa tuh?
3X gitu sama dengan min 60 jadi plus 60 plus K kali 360. Ya, jadi X sama dengan 60, nih ada 3, berarti dibagi 3 ya. Bagi 3 jadi 20 plus K kali, ini bagi 3 juga, berarti K kali 120. Ya, lanjut. Gimana lagi nih terusnya? Sekarang kita ganti K-nya, pengganti K. Kita coba, kalau K-nya 0, berarti X sama dengan 20 plus K-nya ganti 0. 0 kali 120, 0. Jadi berapa? 20. Sekarang kalau K-nya 1, K-nya 1 berarti X-nya berapa tuh? 20 ditambah K-nya 1 ya? 1 kali 120, berapa? 120, jadi berapa tuh? 140 derajat. Masih memenuhi ya? Masih berada di antara 0 dan 180. Memenuhi. Sekarang, kalau K-nya 2, berarti X sama dengan berapa tuh? 20 plus K-nya ganti 2. 2 kali 120, berapa? 240. Sama dengan 260. Wah, udah lewat ya? Padahal paling besar atau di antara 0 dan 180. Tidak memenuhi, gitu. Jadi, jawabannya apa tuh? Ada berapa banyak X yang memenuhi? Atau lihat dulu penyelesaiannya ada siapa aja sih? Ada, kita urutin ya. Urutkan dari yang paling kecil ada 20 gitu ya. 20, 60, dan berapa tuh? 140 derajat gitu. Jadi ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 buah X yang memenuhi gitu. Silakan dipahami dulu. Nomor 3 tentang persamaan tangen. Contohnya ini. Ya, tangen X sama dengan tangen P. Di mana X-nya itu sama dengan P plus K kali 180. Jadi untuk persamaan tangen penyelesaiannya hanya ada 1. Beda dengan sin dan cos di soal-soal sebelumnya gitu ya. Oke, langsung kita lihat nomor 3. X berada di antara 0 dan setengah pi. Apa itu pi? Nah, kita ingat lagi nih. Pi radian lebih tepatnya. Pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi pi radian sama dengan 180. Berarti kalau setengah pi, setengah dari 180. Berapa tuh? Ya, jadi antara ini sama aja. Antara 0 dan berapa? 90 derajat. Nah, untuk mempermudah penghitungan, kita pakai sudut dulu ya. Sudut biasa dulu, nanti jawaban akhirnya baru kita ubah ke pi. Balikin lagi ke pi radian. Oke, tangan ini, nah kita ubah lagi nih. Ya, sepertiga pi, biar mudah ngitungnya ya. Jadi tangan sama tangan 2x plus pi per 6 setengah seper 6 pi. Berarti berapa tuh? 180 dibagi 6. Berapa? 30 derajat. Ya, 30 ya. 180 bagi 6. 30. Sama dengan akar 3. Tangan berapa yang hasilnya akar 3? Ya, betul. Jadi tangan 60. Tangan 60. Dah, ruas kiri dan ruas kanan udah ada. Jadi apa tuh? Kita lihat ke sini ya. Jadi 2x plus 30 sama dengan 60, ada buntutnya. Oke, buntutnya apa? Buntutnya adalah plus K kali 180. Ingat kalau tangen 180 ya. Oke, kita pindah ruas. Jadi 2x sama dengan 60. Ini 30. Jadi berapa tuh? 60 dikurang 30. 30 ya. Plus K kali 180. Oke, jadi X-nya sama dengan berapa? Bagi 2, bagi 2. 15 plus, ini dibagi 2. Jadi K dikali 90. Apa itu K? K itu bilangan bulat. Bisa 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Oke, kalau K-nya 0. K-nya 0 berarti X sama dengan 15 plus K-nya ganti 0. 0 kali 1, 0 kali 90. Berapa? 0 ya? Sama dengan 15.
Berikut kalau K-nya 1, berarti X-nya berapa tuh? X-nya sama dengan 15 plus 1 kali 90. Berapa? 90 ya? Sama dengan berapa tuh? 105. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, intervalnya tadi antara 0 dan 90 saja. Berarti tidak memenuhi. Jadi jawabannya 15 derajat. Tapi di opsinya kita balikin lagi ke bentuk pi. Caranya gimana? 15 derajat ya. 15 derajat kita ubah ke pi radian. Jadi 15 per 180 pi radian gitu. Sama dengan berapa? Sama-sama bagi 15 ya. 1 per 12 pi radian ya. Jadi jawabannya yang A. Paham ya? Lanjut, nomor 5. Diketahui di soal, ya, untuk interval apa tuh? Antara 0 dan 90 derajat. Soalnya apa? Ya, cos 3x min 50 sama dengan sin x. Lah, ini kan judulnya persamaan gitu ya. Di kirinya cos, maka di ruas kanannya juga harus cos. Gimana caranya? Gimana cara mengubah sin menjadi cos? Nah, ini rumusnya udah saya tulis dulu nih untuk mempermudah ya. Sin akan berubah jadi cos atau sebaliknya cos akan berubah jadi sin kalau apa? Kalau ketemu sudut 90 derajat atau bisa juga 270 derajat. Jadi ruas kirinya cos, maka ruas kanannya juga harus cos. Jadi sin x itu sama dengan apa nih? Sin x itu sama dengan cos 90 min x. Cos 90 min x ya. Ruas kirinya tadi cos 3x min 50. Udah sama ya? Gitu, sama-sama cos. Jadi tinggal lihat sudutnya saja, yaitu apa? 3x min 50 sama dengan 90 min x. Jangan lupa apa tuh deh? Ada buntutnya. Plus apa? Plus K kali 360 derajat. Paham ya? Kumpulkan X di dalam satu ruas. Ini jadi 3X, ini jadi min X ya? Jadi plus ya? Jadi 3X, ya. 3X ditambah X. Jadi berapa tuh? 3X tambah X. Nah, jadi 4X. Kemudian 90, ini jadi plus 90 ditambah karena pindah ruas ya. 90 ditambah 50, berapa? 140. Plus K kali 360. Ya. Nah, terus gimana lagi nih? Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4, jadi apa tuh? X sama dengan 140 dibagi 4. Berapa? 35 plus K kali, ya, ini dibagi 4 juga, berapa? 90. Nah, yang diminta adalah pada interval 0 dan 90. Antara 0 dan 90. Jadi kalau K-nya 0 berarti X-nya berapa tuh? Ya, kalau K-nya 0 berarti X-nya 35 plus, ya, K-nya kita ganti 0. 0 kali 90, 0. Jadi 35 derajat. Terus kalau K-nya 1 berarti apa tuh? X sama dengan 35 plus 1 kali 90. 90, jadi berapa? 125. Tapi lihat intervalnya antara 0 dan 90. Yang 35 memenuhi, ya 125 tidak memenuhi. Maka jawabannya adalah 35 derajat. Gimana pembahasannya? Mudah bukan? Oke, kakak tutup ya. Kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.